Air mata keindahan, air mata yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah. Jadi 7 golongan yang diselamatkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah orang yang meneteskan air mata sebab dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata yang bening, air mata yang sejuk, air mata yang mampu menenangkan, menenteramkan jiwanya, menenangkan hawa nafsunya. Dialah air mata hasil daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dia menjaga hatinya agar senantiasa terjaga, menjaga hukum-hukum Allah, mendekatkan kepada Allah dengan sunnah-sunnah nabinya. Orang ini akan selamat di dunia maupun di akhirat. Orang yang senantiasa hatinya ingat kepada Allah, hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan banyak menangis. Kenapa? Karena dia menyaksikan betapa luasnya karunia Allah, nikmat-nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada orang itu, kepada orang yang mampu berzikir kepada Allah di setiap keadaan, dalam zikir zahar maupun zikir hati maupun perbuatannya, senantiasa dipersembahkan untuk Allah yang Maha Kuasa sebagai bentuk rasa cintanya kepada Allah, sebagai mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghasilkan butiran-butiran air mata yang menetes dari kelopak matanya. Setiap saat dia mengingat Allah, dia menangis. Ada getaran betapa kuatnya rasa mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tangisan itu tidak pernah berhenti ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 109. Al-Isra ayat 109. Kata Allah, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Dengan bersujud dia terus menangis sebagai bentuk rasa pengabdiannya, rasa takzimnya kepada Allah, rasa mahabbahnya kepada Allah, rasa takwanya kepada Allah. Dan mereka bertambah khusyuk. Orang itu terus menikmati, terus ingin mendekat kepada Allah dan gak mau jauh-jauh dengan Allah sebagai Sang Khalik. Dialah Allah yang Maha Rahman, dialah Allah yang Maha Rahim, dialah Allah yang Maha Sami'un, Maha mendengar. Dialah Allah sebagai Sang Sumber kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus mengingatnya dalam-dalam sampai ke lubuk hatinya, sehingga terbawalah jasmaninya bertambah khusyuk, hawa nafsunya mulai tunduk, dan dia lakukan dengan sabar, dengan tabah, bahwa Allah lah yang maha luar biasa, yang mampu menjadikannya sabar, yang mampu menjadikannya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang seperti ini akan senantiasa dikasih anugerah oleh Allah. Orang-orang seperti ini akan senantiasa dinaungi oleh Allah, akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian-ujian itu akan menjadikannya lebih dekat kepada Allah, akan menjadikannya tidak ingin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hidup ini tidak lepas dari cobaan dan ujian. Dan hanya orang-orang yang saleh yang ketika dia diuji, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan banyak berzikir kepada Allah, entah lewat sholat, lewat tilawah, lewat puasa-puasa sunnah dan yang lain-lain. Sehingga air mata penyelamat ini adalah air mata orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.